Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Saya berharap semua kita dalam keadaan baik-baik dan sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 7. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya, dan kami mohon Roh Kudus menolong kami agar kami dimampukan untuk melaksanakan firman Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini terdapat dalam kitab Hagai 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel Bupati Yahuda dan kepada Yosua bin Yosadak imam besar. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu yang kekasih, bagi orang Yahudi, pembuangan di Babel pada zaman Raja Kores selama 70 tahun adalah pukulan yang besar dalam sejarah mereka. Dan itu merupakan kesalahan mereka sendiri. Mereka tidak setia terhadap perintah dan kehendak Tuhan. Sebaliknya, peristiwa pembebasan adalah karya yang besar dari Tuhan. Setelah bangsa Yahudi diizinkan Raja Kores kembali pulang ke Yerusalem, maka sekitar 40.000 orang bersama Gubernur Zerubabel dan Imam Besar Yosua harus benar-benar membangun kembali kehidupan mereka setelah meninggalkan tanah mereka lebih dari 50 tahun. Rumah-rumah yang hancur harus dibangun kembali. Adat dan tradisi harus dibangun kembali. Tanah yang diabaikan harus dibersihkan kembali sebelum dapat ditangani. Serta yang utama adalah membangun bait suci yang telah dihancurkan sebagai pusat penyembahan, mempraktekkan kekudusan dan kebenaran di tengah-tengah masa sulit. Fondasi bait suci langsung diletakkan, namun sekelompok orang di sekitarnya menentang pembangunan tersebut dan merecoki pembangunan, sebab mereka tidak ingin bangsa ini menjadi kuat kembali. 15 tahun tidak ada kemajuan dalam pembangunan bait suci. Akan tetapi sebaliknya, mereka membangun rumah-rumah mereka yang dipapani dengan baik. Pada zaman Darius, Raja Persia mendorong orang-orang Yahudi memulai kembali pembangunan. Namun, umat mengeluh sebab panen tidak cukup, makanan sedikit dan uang kurang, sehingga pembangunan bait suci terabaikan. Tuhan mengutus Hagai untuk menyampaikan teguran dan perintah Tuhan agar mereka membangun kembali bait suci. Bapak Ibu yang kekasih, perikop pagi hari ini adalah memaknai hidup. Banyak orang yang menanyakan, apa makna dari kehidupan
dengan berbagai masalah yang dihadapinya. Atau kalau mau kita sederhanakan pertanyaannya menjadi, apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Pasti kita semua pernah mengalami atau memiliki pertanyaan seperti halnya pertanyaan tersebut. Paling tidak pertanyaan ini akan datang pada saat kita sedang mengalami banyak sekali permasalahan yang harus kita hadapi. Ada beberapa filsuf dan pemikir mengatakan, seperti Frank 2004 mengatakan bahwa makna hidup sebagai sesuatu hal yang bersifat personal dan bisa berubah seiring perjalanan waktu maupun perubahan situasi dalam kehidupannya. Makna hidup adalah hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang sehingga layak untuk menjadikan tujuan hidup. Filsuf lainnya yang mengatakan, Chopra 2007 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan makna hidup dalam hidup manusia adalah jika manusia mampu melepaskan diri dari sifat keduniawian serta memiliki sifat-sifat kemanusiaan yang mendekati pencipta. Lebih lanjut menyatakan bahwa makna hidup adalah saat manusia tidak lagi memikirkan hal-hal yang sifatnya materialistis. Abraham Maslow yang terkenal di seluruh dunia dengan teorinya yang disebut piramida kebutuhan manusia membagi atas 5 tingkat kebutuhan manusia. Dalam makalahnya yang bertajuk Teori Motivasi Manusia, maka beliau menempatkan kebutuhan fisik sebagai paling yang utama atau primer. Sesudah kebutuhan fisik yang ditempatkan pada bagian dasar dari tingkatan kebutuhan manusia yang digambarkan dalam bentuk kerucut itu, dia menempatkan kebutuhan lainnya yang secara berjenjang adalah kebutuhan akan rasa aman, rasa dicintai, serta dimiliki, penghargaan, dan aktualisasi diri atau aspirasi. Berdasarkan teori piramida kebutuhan tersebut, kebutuhan fisik manusia yaitu kebutuhan dasar untuk menopang kehidupan, termasuk kebutuhan biologis, menjadi prioritas pertama. Maslow tidak menyebut tentang kebutuhan rohani untuk kepuasan jiwa. Dengan berbagai penjelasan di atas, apa yang menjadi jawaban kita? Apakah apabila kita kembali pada pertanyaan, apa yang kita cari dalam kehidupan ini? Banyak orang menjawab seperti halnya untuk menyadari potensi dan prinsip dirinya, untuk mencapai kesempurnaan biologis, mencari kebijaksanaan dan pengetahuan, untuk berbuat baik dan berbuat benar, untuk mencintai, merasakan, menikmati hidup, untuk mendapatkan kekuasaan dan menjadi lebih baik. Lalu apa jawaban kita? Berbicara perihal kebutuhan manusia sesungguhnya, teori duniawi selalu berlawanan dengan teori surgawi. Manusia selalu mendahulukan pemenuhan kebutuhan jasmani. Bapak Ibu kekasih, Alkitab mengajarkan agar kita lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan rohani, seperti tercermin dalam perkataan Tuhan Yesus. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 33. Jadi kebutuhan manusia yang paling utama dan hakiki sebenarnya adalah keselamatan dan hidup kekal, bukan kebutuhan untuk bisa sekadar hidup di dunia ini. Bapak Ibu, bangsa Israel mendapatkan sebuah kepercayaan yang sangat besar untuk membangun kembali bait suci yang sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar. Tapi apa yang terjadi, perintah itu diberikan di zaman Kores, sedangkan Hagai yang berbicara pada zaman Darius, berarti sudah 20 tahun berlalu. Apabila ada seorang pemilik tanah menyuruh sebuah kontraktor
untuk membangun rumah. Tapi selama 20 tahun rumah itu belum dibangun dan masih berupa tanah dan rumput-rumput, bisa dibayangkan betapa marahnya pemilik rumah itu. Kita yang manusia saja bisa marah kalau mempunyai kontraktor seperti itu, apalagi Tuhan. Tuhan membebaskan bangsa pilihannya dengan sebuah mandat, misi, agenda, rencana untuk membangun kembali bait Allah. Namun setelah 20 tahun, bait Allah itu masih beruntuhan. Mengapa bait Allah itu tetap beruntuhan? Karena mereka lebih memprioritaskan kenyamanan mereka daripada kemuliaan Allah. Sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa? Dan sekarang apa yang sudah kita lakukan? Tuhan mengatakan melalui Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara dan saya harus mengerjakan apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Seringkali kita mengutamakan kenyamanan kita lebih daripada kemuliaan Allah. Kita masing-masing sibuk dengan urusan rumah sendiri. Kemuliaan Tuhan terabaikan. Bukan tidak ada waktu, tetapi tidak ada prioritas. Seringkali kita menganggap kemuliaan itu bukan prioritas, dan kita sibuk mengurus kenyamanan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh punya waktu untuk diri kita sendiri, tidak boleh punya waktu untuk keluarga, dan kita harus pelayanan terus. Allah tidak anti kenyamanan. Allah kita adalah Allah yang menciptakan Taman Eden kepada manusia pertama, supaya manusia itu nyaman tinggalnya. Allah adalah Allah yang memanggil bangsa Israel keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, dan tanah perjanjian itu tanah yang digambarkan kaya akan susu dan aneka. Melalui firman Tuhan ini kita dipanggil untuk memperbaharui hati, pikiran, dan hidup kita, membuat relasi dan hubungan kita dengan Allah menjadi pusat dan sentral bagi hidup kita, hidup keluarga kita. Pada waktu kita bertemu dan berkumpul sebagai gereja Tuhan, ibadah minggu kita menjadi sentral, di mana kita menyanyi, memuji, dan memuliakan Tuhan, dan menjalin hubungan dengan sesama umat. Bapak Ibu kekasih, saat ini kita sedang berupaya untuk mendapatkan izin membangun gereja yang kita rindukan. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan, tapi masih ada hambatan-hambatan yang kita harus hadapi. Tapi itu tidak harus kita membuat berhenti berusaha. Tetapi mari kita jadikan prioritas dalam setiap doa dan rencana jemaat kita hidup. Secara pribadi, hambatan-hambatan bisa berupa tantangan dari keluarga, atau rasa kecewa karena kurang dihargai, tersinggung sebab merasa salahnya tidak diperhatikan, dan lain-lain. Betapa kita rentan terhadap hambatan serta tantangan, dan begitu gampang kita meninggalkan tekad semula untuk membantu pekerjaan Tuhan dan beralih kepada kepentingan sendiri. Marilah kita satukan hati dalam kerinduan untuk membangun rumah Tuhan. Saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, dan itu membuat kita sulit dalam beraktivitas. Tetapi janganlah menjadi alasan untuk kendur dalam berusaha atau mengatakan ini bukan saat yang tepat. Mari kita semua berusaha, berdoa, dan bersama. Hari ini kita mensyukuri dalam ibadah hari ulang tahun GPIB yang ke-72 pada tanggal 31 Oktober 2020 yang dilaksanakan di GPIB Ebenezer Palangkaraya, Kalimantan Tengah, dengan tema menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan, bagi umat dan masyarakat. Tema ini menjadi arah utama di tahun pelayanan 2020-2021. Bergerak bagi gerak dan langkah GPIB mewujudkan visi menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera Allah bagi seluruh ciptaannya. Dirgahayu GPIB ke-72
Yesus memberkati. Amin.